Sadarkah Anda kalau deterjen yang Anda pakai bisa mengganggu kelangsungan hidup bagi hewan yang hidup di perairan? Kami dari kelompok 5 akan membahas pengaruh deterjen pada parameter hematologi katak Faecervaria sp. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Deterjen merupakan bahan pembersih yang umum digunakan. Namun, limbah deterjen banyak dibuang ke perairan dan membuat lingkungan tercemar. Limbah deterjen ini dapat menjadi racun yang kuat untuk biota akuatik, salah satunya katak. Katak, khususnya jenis Faecervaria sp, merupakan hewan amfibi yang hidup di daerah pesawahan atau tepi sungai. Katak ini hidup dengan mengambil air melalui bagian kulit yang sangat tervaskularisasi dan bersifat permeabel. Melalui jalur ini, bersamaan dengan air, logam, pestisida, dan zat-zat kimia lain dapat diserap ke dalam tubuh katak. Konsentrasi deterjen yang tinggi dalam ekosistem akuatik berpotensi mempengaruhi kondisi fisiologis katak dalam air dengan mengganggu proses respirasi dan mengubah konsentrasi komponen darah. Oleh karena itu, limbah deterjen yang dibuang ke perairan dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup katak. Penelitian kami bertujuan untuk menentukan pengaruh pemberian deterjen pada parameter hematologi berupa jumlah eritrosit dan leukosit, konsentrasi hematokrit dan hemoglobin, MCH, MCV, dan MCHC pada katak Faecervaria sp. Berdasarkan dari tujuan tersebut, kami memiliki hipotesis, yaitu deterjen dapat mempengaruhi parameter hematologi pada katak Faecervaria sp secara signifikan. Pada penelitian ini akan digunakan 24 katak jenis Faecervaria sp yang dibagi ke dalam 3 kelompok, terdiri atas kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan dan kelompok yang diberikan perlakuan pendedahan deterjen sebanyak 50 mg per liter dan 100 mg per liter. Pertama-tama, 24 katak akan diaklimatisasi selama 9 hari yang bertujuan untuk menyesuaikan kondisi akuarium dengan kondisi preferensi habitat Faecervaria. Setelah itu, katak diberikan perlakuan deterjen dengan metode perendaman selama 30 menit. Setelah 2 hari pemberian perlakuan deterjen, dilakukan pengambilan sampel darah katak. Selanjutnya, sampel darah tersebut akan diamati parameter hematologinya yang terdiri dari jumlah eritrosit dan leukosit, konsentrasi hemoglobin dan hematokrit, MCV, MCH, dan MCHC. Setelah data parameter hematologi didapatkan, dilakukan analisis statistika dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Analisis statistika dimulai dengan melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk test yang dilakukan per parameter. Jika data yang digunakan berdistribusi normal, analisis data dilakukan menggunakan ANOVA one-way test dan post-hoc Tukey HSD test. Sebaliknya, jika data tidak berdistribusi normal, analisis data dilakukan menggunakan Kruskal-Wallis dan post-hoc Wilcoxon test. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Terjadi peningkatan jumlah eritrosit dan jumlah leukosit pada kelompok perlakuan 50 mg per liter dan 100 mg per liter dibandingkan dengan kontrol. Peningkatan jumlah eritrosit dan jumlah leukosit tertinggi terjadi pada perlakuan 50 mg per liter. Terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin pada kelompok perlakuan 50 mg per liter dan 100 mg per liter dibandingkan dengan kontrol. Penurunan konsentrasi hemoglobin tertinggi terjadi pada perlakuan 50 mg per liter. Dibandingkan dengan kontrol, terjadi peningkatan konsentrasi hematokrit pada perlakuan 50 mg per liter dan penurunan konsentrasi hematokrit pada perlakuan 100 mg per liter. Terjadi penurunan pada nilai MCV, MCH, dan MCHC pada kelompok perlakuan 50 mg per liter dan 100 mg per liter dibandingkan dengan kontrol. Penurunan tertinggi nilai MCV, MCH, dan MCHC terjadi pada perlakuan 50 mg per liter. Deterjen dapat meningkatkan permeabilitas dari membran eritrosit, sehingga hemolisis dapat terjadi dan jumlah eritrosit akan berkurang. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan jumlah eritrosit dengan perlakuan pendedahan deterjen 100 mg per liter lebih rendah dibandingkan dengan dosis 50 mg per liter.
Selain itu, surfaktan yang terkandung dalam deterjen dapat menurunkan laju transfer oksigen dari udara ke dalam air. Penurunan kandungan oksigen tersebut menyebabkan difusi oksigen menuju kulit katak mengalami penurunan, sehingga terjadi hipoksia. Hipoksia adalah kondisi kekurangan oksigen dalam sel dan jaringan tubuh. Keadaan hipoksia yang terjadi pada katak akan menginduksi hormon eritropoietin pada ginjal dan menstimulasi sumsum tulang untuk mempercepat produksi eritrosit agar tubuh katak mengatasi keadaan kekurangan kadar oksigen dalam tubuhnya tersebut. Peningkatan jumlah eritrosit ini akan berdampak pada konsentrasi hematrosit yang turut meningkat. Namun, peningkatan sel darah merah pada perlakuan 100 mg per liter diiringi dengan terjadinya hemolisis, sehingga nilai hematokritnya lebih rendah daripada perlakuan 50 mg per liter. Leukosit atau sel darah putih memiliki fungsi untuk membantu mempertahankan tubuh dengan melawan invasi dari patogen dan membuang racun yang menyerang tubuh. Dalam kondisi stres atau terpapar racun, perubahan jumlah leukosit dianggap sebagai suatu respon alami. Oleh karena itu, jumlah leukosit yang meningkat bersamaan dengan gradien konsentrasi deterjen menjelaskan bahwa kehadiran deterjen menginduksi mekanisme pertahanan katak untuk melawan racun yang berasal dari bahan kimia deterjen. Hemoglobin merupakan protein yang terdiri atas heme. Heme ini mengandung atom besi yang memiliki afinitas atau daya gabung terhadap oksigen untuk dapat membentuk oksihemoglobin dalam sel darah. Maka dari itu, kemampuan darah untuk membawa oksigen tergantung pada tingkat konsentrasi hemoglobin dalam darah. Namun, terbentuknya busa pada bagian permukaan air yang disebabkan oleh deterjen, proses difusi udara ke dalam air akan terhambat. Hal tersebut berdampak pada menipisnya persediaan oksigen terlarut yang bisa berdifusi pada kulit katak. Oleh karena itu, katak akan mengalami hipoksia. Hipoksia ini akan menstimulasi produksi sel darah merah yang kekurangan kandungan zat besi. Akibat zat besi yang rendah, hemoglobin pun akan kehilangan kemampuan untuk mengikat oksigen dan konsentrasi hemoglobin akan turut menurun. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pendedahan deterjen berakibat pada peningkatan aktivitas eritropoiesis yang harus diimbangi dengan persediaan zat besi yang cukup. Namun pada percobaan ini tidak berikan suplai makanan yang mengandung zat besi yang tinggi sehingga terjadi defisiensi zat besi yang berdampak pada perkembangan eritrosit yang tidak normal selama eritropoiesis atau anormal erythroid maturation. Hal ini berdampak pada pengecilan volume sel darah merah ditandai dengan nilai MCV yang mengalami penurunan yang menandakan terjadinya anemia mikrositik. Penurunan juga terjadi pada kandungan hemoglobin darah yang ditandai dengan penurunan MCH dan MCHC yang menandakan telah terjadinya anemia hipokrom. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian oleh Blank et al. Pada tikusnya yang juga menandakan telah terjadinya anemia mikrositik hipokrom akibat defisiensi zat besi. Kesimpulan, pemberian deterjen mampu mempengaruhi parameter hematologi katak Fager-Fadia SP walaupun tidak signifikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya anemia mikrositik hipokrom pada katak Fager-Fadia SP. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.